Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Zawir dan pada tutorial kali ini aku akan sharing tentang cara membuat template tombol follow menggunakan Affinity Designer dan LumaFusion. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi Affinity Designer. Di sini aku pakai yang versi kedua ya. Langsung aja kita buat file baru. Kemudian di sini aku pakai yang model ini. Terus untuk filenya aku pakai yang ini. 1024 pixel kali 768 pixel. DPI-nya kita ubah menjadi 300. Kemudian pilih create artboard, lalu oke. Nah, di sini udah terbuka artboard baru. Untuk langkah awal, kita buat shape dulu. Kita aktifin menu snappingnya, lalu kita geser ke tengah. Seperti ini. Di sini aku ubah warnanya ya. Jadi kira-kira agak gelap seperti ini. Kemudian kita buat ellipse. Posisikan agak di tengah sedikit. Untuk stroke-nya di sini kita aktifin, kita ubah jadi warna agak merah kayak gini. Atur ketebalannya. Nah, kemudian kita usap 3 jari, lalu pilih duplicate. Di sini ya, udah muncul ya layar baru. Lalu size-nya kita kecilin dikit dan stroke-nya kita nonaktifin. Setelah itu kita tambahin foto. Di sini aku pilih insert inside. Kemudian kita cari fotonya, lalu drag and drop ke dalam aplikasi Affinity Designer. Jadi kalau ada yang nanya, kok image-nya langsung masuk ke dalam sini ya? Nah, ini fungsinya yang tadi ya, insert inside. Jadi otomatis objek yang kita pilih sebelumnya bakal memasking objek berikutnya. Jadi kita nggak usah drag and drop lagi di arah sini. Habis itu kita ubah sedikit size-nya. Kira-kira kayak gitu ya. Terus tinggal kita tambahin teks. Di sini aku pakai username akun aku. Kita ubah warnanya menjadi warna putih biar lebih terang. Untuk fontnya kita ubah jadi Avenir Next yang regular aja. Kira-kira kayak gini ya. Nah selanjutnya ini bisa kita duplikat lagi. Lalu kita turunin dikit warnanya dan size-nya kita ubah. Ini kita duplikat, lalu ubah teksnya menjadi follow. Warnanya kita ubah ya, jadi warna merah. Terus teksnya kita ubah ketebalannya jadi yang bold, terus sedikit. Oke. Setelah itu kita geser sedikit dulu. Ini kita perpanjang. Kemudian kita tambahin icon bell. Untuk icon bellnya kita bisa ambil dari sini. Tinggal pilih icon bellnya, lalu insert. Kemudian kita convert to curve. Nah di sini kita bisa lihat ya, objeknya jadi pecah-pecah kayak gini. Terus bisa kita ungroup dulu. Lalu jadiin satu dengan pilih add. Nah dia udah jadi satu kesatuan. Kemudian kita kecilin dikit. Setelah itu warnanya kita ubah jadi putih dan jadiin stroke dulu. Untuk tebalnya kita ubah sedikit. Sedikit aja. Nah, seperti itu. Ini kemudian kita geser dikit. Ini kita kurangin. Nah, setelah selesai, ini bisa kita blok. Kemudian kita jadiin group. Kemudian kita duplikat lagi. Geser ke bawah. Lalu di sini kita ubah warnanya jadi warna grey. Kira-kira kayak gini. Nah, selanjutnya ini kita duplikat lagi. Duplikat ke bawah. Nah, kayak gini. Kemudian loncengnya kita pindahin dari stroke menjadi fill. Jadi bisa kita lihat ya, dari awal di sini akan jadi 3 PNG. Yang pertama sebelum ikonnya diklik. Kemudian setelah tombol follow-nya diklik. Dan yang terakhir setelah loncengnya diklik. Nah, terakhir di sini kita buat objek icon kursor. Caranya tinggal buat segitiga aja. Sini kita aktifin warna grey. Tebalin sedikit garisnya. Kira-kira kayak gini ya. Terus kita convert to curve. Lalu kita tambahin anchor di bawahnya. Kemudian kita tarik sedikit ke atas.
Kira-kira kayak gitu ya. Setelah itu kita geser sedikit aja. Ini kita kecilin dikit. Oke, kayak gitu. Nah, jadi untuk tahap desainnya udah selesai. Sekarang tinggal kita ekspor aja. Kita pindah ke persona export. Kita pilih sini slice ya. Kemudian kita pilih semua objeknya, lalu pilih create slice. Nah, kemudian kita kembali ke menu ini. Di sini filenya udah terblok semua ya. Jadi di sini kita nonaktifin dulu standar dan pilih yang retina biar resolusinya jadi lebih tinggi. Untuk filenya kita pilih yang PNG aja. Nah, setelah itu kita pilih export all. Kemudian kita tentuin lokasi ekspornya. Kemudian open. Setelah itu kita klik lagi sekali export all. Nah, di sini bisa kita lihat ya, filenya udah terekspor semua. Nah, untuk langkah selanjutnya, tinggal kita buka aplikasi LumaFusion. Kemudian kita buat project baru. Kita kasih nama. Untuk frame rate-nya, biar lebih smooth, pilih yang 60. Kemudian aspect ratio-nya, pilih yang landscape. Dan tinggal kita klik tombol tambah aja. Nah, di sini file project-nya udah jadi. Sekarang tinggal kita masukin file yang ada. Di sini kita bisa masuk ke link folder. Kemudian bisa klik add link to folder. Foldernya udah kebuka, tinggal open. Nah, kita masuk ke folder ini, kemudian kita drag and drop ke dalam timeline. Nah, di sini udah kebuka, sekarang tinggal kita klik 2 kali sampai terbuka dan pilih fit mode, pilih yang fit. Kemudian kita back lagi, lalu kita duplikat dengan mengklik menu ini. Kliknya 2 kali ya. Lalu di sini kita geser kira-kira perpindahannya dari titik ini ke 30. Kita geser lagi yang ketiga. Nah, kalau udah jadi kayak gini, tinggal kita geser lagi objek kedua. Kita drag and drop ke dalam layar kedua. Terus file yang ini kita drag and drop juga ke dalam layar ketiga. Jadinya akan kayak gini. Nah, setelah itu kita tambahin lagi kursor. Kita drag and drop ke dalam file project. Lalu tap 2 kali. Kita ke fit mode, pilih fit. Dan ini masih agak besar ya, jadi kita kecilin dulu. Geser ke bawah sini. Buat kecilinnya bisa pilih menu yang ini juga ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita back. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita buat animasi untuk kursornya. Ini kita panjangin dulu durasi kursornya. Kemudian tap layar kedua, lalu tap lagi layar kursor. Nah, di sini kita tambahin keyframe. Untuk detik pertamanya kita tambahin juga keyframe. Lalu kita ubah posisi dari keyframe kedua, yaitu arah kursornya menjadi ke tombol follow. Kira-kira kayak gini. Kemudian kita back, lalu tap layar ketiga, dan kita tap lagi layar kursor, dan kita tambahin keyframe. Lalu kita geser posisi dari sumbu X-nya. Kira-kira segini, dan kita tarik lagi, kita tambahin keyframe keempat, dan kita pindahin posisi kursornya ke awal. Kira-kira di sini ya. Nah, sekarang coba kita lihat pergerakan kursornya. Oke. Sekarang kita back, lalu kita tambahin animasi transisi. Tinggal kita klik tombol tambah dan pilih transition. Kemudian kita kurangin dikit durasinya. Kayak gitu. Layar pertama juga kita tambahin transition dan kita kurangin. Sama kayak di atas. Jadinya akan kayak gini. Dan yang paling penting adalah yang terakhir. Ini kita tambahin juga transition. 10 detik. Kayak gitu. Ini juga kita tambahin transition. Oke. Nah, dan yang terakhir, yang gak kalah penting adalah tambahin efek suara. Untuk suaranya sendiri, teman-teman bisa download di Pixabay. Kemudian pilih sound effect. Lalu masukkan kata kunci klik. Nah, yang ini, mouse klik kemudian download. Dan yang terakhir, masukin juga kata kunci bell. Kemudian download. Nah, setelah filenya berhasil di-download, di sini bisa kita lihat mouse klik. Nah, karena kliknya cuma di area sini, maka di sini kita geser aja posisi kursornya sampai situ. Kemudian pilih ini juga kita geser.
lalu masukin di dalam project dengan mengklik menu ini. Nah, jadi bunyinya akan seperti ini. Masih kurang pas, kita ambil dari sini aja. Coba geser, coba lagi. Oke. Kemudian sekarang kita ke bell. Ini kita geser dikit. Ini juga. Lalu kita tambahin ke dalam project. Coba kita dengar. Oke. Nah, karena durasinya cuma sampai sini ya. Jadi kita kurangin. Oke, kemudian kita tambahin efek transition. Biar fade out-nya lebih smooth. Oke, nah kalau suaranya agak kekencengan, teman-teman bisa kurangin di sini. Oke, nah setelah itu tinggal kita pilih export. Nah, agar animasi tombol follow ini bisa jadi template, teman-teman bisa ubah video codecnya menjadi HEVC with transparency. Kemudian jika resolusinya pengen ditingkatin lagi biar lebih tajam, teman-teman bisa ubah di area sini. Kalau semua setting udah beres, tinggal kita export. Oke, bisa kita lihat di sini. Gimana? Gampang kan? Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share jika tutorial ini bermanfaat dan like juga komen jika kamu ada pertanyaan. Sampai jumpa.